kita jangan menyepelekan sholat yang sunnah. Guer muakkad ini gitu. Jangan menyepelekan. Seperti sholat setelah isya. Man sholla arba'an ba'dal isya ka'annama sholatu fi lailatil qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian yang tertunda kemarin, itu menjelaskan tentang sholat. Kemarin kita menjelaskan pembatalan sholat atau yang mengakibatkan batalnya sholat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang berjamaah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Telah berkata pengarang ini kitab, faslun, ini bab wa sholatul jama'ati, itu menjelaskan tentang sholat berjamaah lirrijali fil faraidhi, yaitu bagi laki-laki di dalam sholat fardu ghairul jum'ati, selain sholat Jum'ah. Hukum dari berjamaah, mayoritas ulama menjelaskan, itu mengatakan sunnatun muakkadatun, yaitu dihukumi sunnah muakkadah. Jadi ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad. Ini menurut pengarang ini kitab, juga menurut dari War-Rafi'i, menurut Imam Rafi'i wal ashah dan qaul sahih. Wa indan Nawawi, akan tetapi menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayah, bahwa menurut Imam Nawawi sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Hukum sholat berjamaah kita kembali lagi sebagai sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau sunnah itu terbagi menjadi dua, ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad dibagi dua, ada yang ghair muakkad, ada yang muakkad. Seperti halnya sholat sebelum maghrib, ada yang mengatakan sunnah sholat sebelum maghrib, ada juga yang mengatakan tidak sunnah, jadi sebelum maghrib. Tapi mayoritas ulama, sholat sebelum maghrib hukumnya tetap sunnah, walaupun sebagian kecil ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Sunnah sholat sebelum maghrib adalah sunnah ghair muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Jadi sunnah ghair muakkad, sunnah yang dianjurkan. Namun setelahnya itu adalah sunnah muakkad. Setelah dia sholat maghrib, itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena kalau ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yaitu sehari semalam sholat 5 waktu itu ada 10 rakaat, baik yang muakkad maupun yang ghair muakkad. Yang muakkad 10 rakaat sholat sunnah, yang ghair muakkad juga 10 rakaat. Coba kita hitung dari 10 rakaat dari sholat sebelum yang ghair muakkad dulu, yang ghair muakkad. 2 rakaat sebelum sholat
maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Itu 10. Itu 10 rakaat yang disebut goer muakkad. Sekarang yang muakkad, yang mengiringi sholat sunnah, yang mengiringi sholat fardu, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Jadi tetap sama-sama 10 rakaat. Jadi sholat isya itu 4 sunnahnya, ya. Sebelum sholat isya itu 4, setelah sholat isya juga 4. Sebelum sholat zuhur 4, setelah sholat zuhur 4. Tapi ada yang muakkad, ada yang goer muakkad. Jadi kalau yang zuhur tuh yang muakkad 2, yang goer muakkad 2. Tetapi juga ditunjang dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sunnah, jangan dikir kita jangan menyepelekan sholat yang sunnah. Goer muakkad ini gitu. Jangan menyepelekan. Seperti sholat setelah isya, man sholla arba'an ba'dal isya ka'annama sholatu fi lailatil qadri, bahwa sholat 4 rakaat setelah sholat isya yang dilakukan secara terus menerus itu seperti halnya sholat pada malam Lailatul Qadar gitu. Itu dalam kitab Nasoihul Ibad. Kitab Nasoihul Ibad. Kemudian sunnah sholat sebelum zuhur, setelah zuhur. Bahkan sebelum zuhur juga di dalam Nasoihul Ibad itu bersandingan dengan hadis yang tadi. Man sholla arba'an qabla dhuhri faka'annama, yaitu tahajjada bihinna. Sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur itu sama seperti sholat tahajud pada malamnya gitu. Jadi ada tahajud di siang hari berarti itu. Jadi artinya pahalanya. Jadi pahalanya. Bahkan ada ulama yang disebutnya luar biasa besar itu dalam kitab Nasoihul Ibad. Rasanya pernah kita bahas. Nah, sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau goer muakkad yang dianjurkan. Itu sama-sama sunnah. Akan tetapi menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayah. Sesungguhnya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza fa'alal ba'du saqatal haraju 'anil baqin. Apabila dikerjakan oleh salah seorang dari banyak orang, maka gugur kewajiban orang yang lain, yang selainnya. Jadi apabila dikerjakan oleh satu orang, maka gugur atau bebas dosa yang selainnya. Artinya bisa diwakilkan. Itu fardu kifayah. Contoh kayak fardu kifayah itu kayak jenazah. Pemulasaraan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Walaupun orang sekampung tidak mau menyolatkan, tidak mau memandikan, tidak mau memakamkan, akan tetapi ada sebagian orang. Contoh, nggak ada yang mandiin, ada amil yang mandiin. Satu doang tuh amil mandiin, maka yang lain tidak berdosa karena sudah terwakili oleh satu orang. Tidak ada yang mau nyolatin, amil doang dewekan, nyolatin udah. Itu juga sama, gugur yang lain. Tidak ada yang mau nguburin, di bawah aja ada amil digotong dewek.
Itu juga sama. Terbebas dosa yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Kayak ngaji itu udah ada dua ngaji. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau ngaji. Kalau ngaji yang ceramah yang nggak pakai kitab, yang nggak ada urutannya gitu, itu fardu kifayah. Dengerin doang, ya nggak ada urutannya. Tapi kalau ngaji kayak santri itu, ngaji berurutan dari bab toharoh, kemudian bab sholat, kemudian dan terus bab-bab yang lainnya, itu fardunya fardu ain. Maka kata Rasul, kita sering mendengar kalimat yang disampaikan oleh para guru kita, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim ataupun muslimat, bagi setiap laki-laki dan perempuan, ya wajib menuntut ilmu. Karena wajib, kalau wajib berarti kalau kita tidak hadir di majlis ilmu maka dosa. Dan ngaji, yang namanya ngaji itu nggak wajib bisa. Yang wajib adalah menuntut ilmu, mencari ilmu, ngajinya, duduknya, mau datangnya, itu yang wajib. Kalau masalah bisa nggak wajib. Cuman mudah-mudahan dengan kita rajin duduk di majelis ilmu, rajin kita ngaji, jadi bisa. Buktinya orang sekolah aja 9 tahun, kemarin saya ngetes bahasa Inggris, ya. Anak kalau masuk ke SMK, dites bahasa Inggris, masuk ke SMK mau masuk, berarti berapa tahun tuh anak sekolah? SD 6 tahun, SMP atau sanawiyah 3 tahun, berarti berapa tahun tuh? 9 tahun, Pak. Baca bahasa Inggris one dibaca one. Harusnya kan one day, dibacanya one day. One day. Berarti padahal kan ada perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 6 ya, itu kan ada ngitung. Itu berarti hafalan. Anak cuman hanya hafalan one, padahal one kan 1. Berarti anak itu hanya menghafal, hitung, bukan dibaca. Padahal tulisannya one, dibacanya one. Neo dibacanya nyu, begitu. Tehe bocah, de gitu. Ada atau lion gitu, bukan lion. Liondai. Ya, ada punya orang teman saya itu, orang Jawa, cerita sama saya itu. Orang Jawa mau datang ke Jakarta, di janjian sama teman. Saya tungguin di depan Giant, muter-muter nyari Giant, kagak ada, Pak. Nyari Giant muter-muter kagak ada. Dia baca semua di depan, kagak ada yang namanya Giant. Adanya Gian. Gitu. Adanya Gian. Itu gua ketemu muter-muter. Saya nggak ada Giant. Adanya Gian. Iya di situ di Giant. Ya kayak gitu. Jadi itulah ya namanya bahasa Inggris ya. Itu teman itu mah nyata, itu bukan cerita bohongan. Itu teman saya. Orang Cilacap. Cilacap cerita waktu dia di Jakarta nunggu temennya nyari Giant nggak ketemu. Padahal udah di depannya itu Giant, dibacanya Giant. Hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah menurut Imam Nawawi. Mayoritas ulama adalah sunnah muakkad. Makanya sholat itu kita harus paham dulu ilmunya. Maka di sini dijelaskan baik di kitab Sapina, kitab Fathul Qorib. Jangan sampai orang yang sholat, yang fardu diyakini sebagai sunnah, kayak kemarin tuh kan jelasin, sunnah diyakini sebagai fardu, seperti barisan berjamaah diterangin kemarin. Kayak baris berjamaah kan kagak
kagak ada baris sholat berjamaah lurus rapat berjamaah. Rapat sebetulnya nggak ada ya. Hadisnya itu dalam hadis dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu dalam kitabnya apa gitu di akhir ya. Itu saya pernah baca itu bahwasanya suwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Luruskan saf kalian, sufufakum. Fa inna, maka sesungguhnya taswiyatas sufufi, lurusnya barisan di dalam sholat berjamaah, min tamamis sholat, adalah salah satu dari kesempurnaan sholat berjamaah, bukan fardu. Jangan sampai dijadikan seolah-olah fardu. Dia lupa dengan rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Kalau sholat selalu memperhatikan kaki, lihat kaki orang lampeng enggak, ayo aja dilurusin. Makanya kayak COVID kemarin tuh, ya COVID kemarin, semeter sah-sah saja sholat. Semeter kan, ada semeter apalagi dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Segala sesuatu dalam keadaan terpaksa yang tadinya tidak boleh jadi boleh gitu. Itu darurat namanya. Nah, itu tetap sah, Pak. Begitu pula di dalam sholat berjamaah, jangan terlalu fokus memperhatikan saf. Begitu pula kita mengisi saf yang kosong, itu ada caranya. Jangan, kemarin juga udah praktekin ya. Jangan jalan tek lebih dari 3 kali. Itu udah batal. Seperti mengayun kemarin gue jelasin. Itu batal. Makanya Imam Syafi'i itu kalau sholat habis ruku kemudian i'tidal sedekap gitu. Sunahnya sedekap. Sami Allahu liman hamidah, begini. Maksudnya supaya tangan ini enggak ayun-ayunan gitu. Maksudnya gitu, enggak gerak-gerak. Kan kalau kadang-kadang orang iseng, Sami Allahu liman hamidah, begini tangannya gitu tuh, santai aja begini. Jadinya ngayun. Nah, ini batal kalau lebih dari 3 kali bergerak. Makanya sunnah kalau Imam Syafi'i ketika i'tidal Sami Allahu liman hamidah dalam posisi berdiri sedekap supaya ininya enggak gerak. Dan sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri gitu, sunnah. Masalah posisi mah bebas ya. Ada yang begini pulmanya. Ini enggak ada, artinya ini hanya hadis ada. Ya hadisnya ada, sunnahnya hadis. Tapi tidak dimasukkan di dalam sunnah sholat. Sunnah sholat itu intinya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Udah intinya itu aja. Mau begini kek, mau begini juga gak apa-apa kan gitu. Artinya hanya sunnahnya dibatas ya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Namun kalau para ulama menjelaskan di atas pusar, di bawah dada gitu. Jangan begini juga, ada yang begini kan ini dadanya. Itu memahaminya berbeda, pemahamannya berbeda. Di atas pusar, di bawah dada. Gini. Ada yang begini silahkan. Itu namanya yang artinya jangan terlalu meributkan hal-hal yang di luar artinya, yang bukan. Kadang-kadang kita meributkan hal-hal yang seperti itu. Padahal rukun sholat ya bukan gitu. Yang sunnahnya itu hanya sebatas meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Begitu pula tentang mengangkat kedua tangan. Sunnahnya di dalam 4 tempat kalau dalam kitab Safinah. Walaupun orang ketika pada rakaat ketiga dia ngangkat tangan, kan enggak sunnah. Kalau enggak sunnah berarti dihukumi sebagai makruh dalam sholat. Seperti kemarin dijelaskan, ada makruh sholat juga. Ada yang makruh ketika kita mengucapkan salam, kemarin dijelaskan. Ketika kita
mengucapkan salam terakhir assalamualaikum warahmatullah, ditambahin dengan wabarakatuh umpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang makruhnya wabarakatuhnya, ya, itu makruh kalau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang makruhnya itu wabarakatuh. Wajibnya sampai assalamualaikum. Sunnah ditambah warahmatullah, makruh ditambah wabarakatuh, gitu Pak. Jadi kalau ya hukum ya kayak begitu. Jadi ada pertama wajibnya assalamualaikum, udah selesai assalamualaikum juga, walaupun enggak pakai warahmatullah tetap sah. Assalamualaikum belum sempat dia mengucapkan warahmatullah, kentut dut gitu semuanya, tetap sah gitu ya. Warahmatullah pes gitu, belum warahmatullah itu baru assalamualaikum, tetap sah karena warahmatullahnya adalah sunnah. Nah, kalau ditambahin wabarakatuh jadi makruh, yaitu sholatnya. Sholat mengucapkan salam ditambahin dengan wabarakatuh. Lanjut lagi. Menurut Imam Nawawi bahwa fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kan sekarang banyak masjid nih. Kadang sekarang itu masjid itu banyak, yang sholat kagak ada. Makanya alhamdulillah, makanya di masjidnya Al-Mujahidin nih jangan sampai kosong. Kalau kosong ini masjid, nggak ada orang yang sholat berjamaah satupun, ada tamu datang, apa mukimin ada ya, mukimin kan beberapa orang, ahli penduduk sininya rawalintahnya umpamanya, sholat nggak ada yang berjamaah, sholat sendiri, pulang, datang lagi sendiri, pulang lagi sendiri, ada tamu sendiri, itu dosa semua. Lingkungan masjid ini dosa. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sholat berjamaah dihukumi fardu kifayah. Kalau sholat berjamaah dihukumi sebagai fardu kifayah ketika tidak ada mukimin yang ada di Rawalintah yang sholat berjamaah di sini, satu orang pun nggak ada. Yang nggak ada, pokoknya masjid ini udah datang yang azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, udah pulang ada lagi datang sendiri lagi, sama sholatnya sendiri lagi, datang lagi sendiri lagi, tidak ada yang berjamaah. Maka seluruh sini masjid, lingkungan masjid ini dosa, punya masjid, masjidnya kosong, nggak ada yang sholat berjamaah. Kenapa ulama-ulama terdahulu melarang, banyak yang melarang bikin masjid banyak-banyak, takut nggak ada isinya yang akhirnya dosa itu, ya dosa. Tapi kalau ada 2 orang yang berjamaah, ini fardu kifayah. Umpamanya hanya ada 2 orang, muazin sama yang lain tuh berdua 2 orang, maka sudah terwakili, itulah namanya fardu kifayah. Maka seluruh lingkungan masjid tidak berdosa karena udah ada yang sholat berjamaah. Tetapi keguguran, hanya kegugurannya yang dosa. Kalau orangnya kagak sholat ya dosa sedang-sedang itu namanya. Udah kalau kagak sholat umpamanya, udah double berarti dosanya. Dosa ya punya masjid nggak ada penghuninya tuh, ya dosa ya nggak melakukan sholat gitu. Udah dosa, udah dosanya udah numpuk, udah dosanya 2 kali lipat itu. Apalagi bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan Muharram menurut Syekh Ahmad Al-Jahsyi dalam kitabnya Ulumul Quran, apabila seseorang melakukan kebaikan pada bulan Muharram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Apabila seseorang melakukan keburukan, kemaksiatan, maka maksiatnya juga sama dilipat gandakan oleh Allah, karena bulan ini dimuliakan oleh Allah gitu, dihormati. Bahkan bukan ya, orang Arab teradu di masa lalu juga sama menghormati sebagian, tapi tidak semua. Nadun alal wajibu
Dan wajib alal ma'mumi, bagi seorang makmum, ayyanwiya al-itmama, yaitu wajib bagi seorang makmum niat menjadi makmum dunal imam, tetapi tidak wajib bagi imam. Jadi kalau makmum wajib niat jadi makmum. Usolli fardul isya'i arba rakaat mustaqbilal qiblati makmuman adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam enggak wajib niat jadi imam. Cuman kalau dia tidak niat jadi imam, maka dia pahalanya tetap 1. Ya, pahalanya 1. Enggak 27 derajat. Kalau berjamaah pahala 27 derajat. Umpamanya ada imam enggak niat jadi imam, ya tetap dapatnya 1 walaupun dia berjamaah. Enggak beda orang yang sholat tapi berjamaah niatnya enggak berjamaah, namanya mufarokoh. Ikut gerakan bareng-bareng sama yang lain. Orang ruku dia juga ruku, orang sujud dia juga sujud, tapi niatnya beda. Dia niatnya tidak berjamaah, adaan lillahi ta'ala umpamanya. Karena mungkin imamnya kurang fasih gitu. Karena mungkin imamnya bacaannya kurang fasih, dia jadinya mufarokoh karena menghormati si imam umpama. Itu namanya mufarokoh. Makanya memilih imam itu ada kategori yang dipilih, yaitu imam. Kalau memang kepasihannya sama, mungkin cari yang lebih dahulu mukim. Mukimnya umpamanya sama, berarti dari usianya sama juga gitu ya. Kemudian dari apa lagi? Dari akhlak atau kriteria yang lain, kan begitu. Itu dari masyarakat untuk memilih seorang imam, karena imam itu adalah sebagai pemimpin. Nah, makmum nggak boleh. Di sini nanti ada dijelaskan. Alal makmumi ayyanuya al-itmama, bagi seorang makmum, wajibu alal makmum, wajib bagi seorang makmum itu ayyanuya al-itmama, niat yaitu menjadi makmum. Makmum kepada imam. Imam nggak boleh makmum 2 imam. Ada nggak makmum 2 imam? Makmum 2 imam suka ada. Makmum 2 imam, bermakmum 2 imam itu tidak boleh, nggak sah sholatnya. Ada nggak yang makmum 2 imam? Biasanya yang makmum 2 imam itu begini, si A sama si B, si A alim datang ke Masjid Al-Mujahidin waktu sholat isya. Sedangkan di Masjid Al-Mujahidin sholat isyanya sudah mendapat 1 rakaat. Si A datang, memulailah si A, Allahu Akbar, kan itu sholat. Nah, setelah 2 rakaat datang si B umpamanya, datanglah si B, Allahu Akbar. Kan si A kurang berapa? Kurang 3, si B kurang 2 gitu. Si A kurang 3, si B kurang 2. Imam assalamualaikum warahmatullahi. Nah, berarti kan kalau udah salam, si A kurang 3 rakaat, si B kurang kebalik. Si B kurang 3 rakaat, si A kurang 2 rakaat. Itu berarti gitu ya? Iya. Nah, kemudian ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, kan berdiri itu dua-duanya. Karena si B
menghormati si A karena alim dengan alimnya, maka si B mundur satu langkah. Jadi apa tuh? Jadi makmum sama siapa? Sama si A. Padahal dia tadi sudah bermakmum sama si O, umpama yang tadi tuh, yang bareng-bareng. Nah itu nggak sah sholatnya. Tidak boleh satu sholat dua imam, ya. Ini hati-hati. Kadang-kadang ada pahamnya kayak begitu. Tidak boleh satu sholat dua imam. Tuh, ada juga kadang-kadang ada kan? Ya kadang-kadang ada. Mudah-mudahan kayak sekarang nggak ada. Jadi kalau yang niat wajib jadi makmum, itu niat makmum wajibnya jadi makmum. Dunal imam, tidak wajib bagi imam. Tapi makanya tidak wajib jadi imam begini. Kalau ada seseorang yang kurang nambah rakaat, dia nggak usah niat jadi imam lagi, udah. Pokoknya ditowel dari belakang gitu, pundaknya towel gitu. Maka si B yang tadi sholat si A itu nggak usah wajib jadi niat jadi imam, udah otomatis itu jadi imam, nggak usah niat jadi imam. Wa yajuju ayat tamma al hurru, wa yajuju dan boleh bermakmumnya al hurru orang merdeka bil abdi kepada budak, ya boleh bermakmum. Wal balighu orang yang sudah balik bil murahiki kepada orang yang belum balik. Jadi makmum orang yang sudah balik kepada orang yang belum balik tetap sah. Pokoknya bocah kecil tapi hafalan Qur'annya bagus. Padahal kalau yang namanya sholat bukan ditentukan dari hafalan, Pak. Padahal sholat itu utamanya itu fikihnya. Kadang kita lebih mementingkan hafalan ketimbang fikih. Ada orang di sholat, ada yang satu fasih, yang satunya biasa. Yang fasih kurang atau nggak paham fikih, hanya hafalan aja, nggak pernah ngaji fikih. Ada yang nggak kurang fasih lah, tetapi fikihnya mantep, hafal, bagus, maka diutamakan yang fikih dulu. Walaupun kadang-kadang ada orang itu kadang-kadang itu terbawa oleh dialek bahasa. Orang Sunda ke bawah bahasa Sunda, orang Jawa ke bawah bahasanya bahasa Jawa. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, suka ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak fasih. Kadang orang kalau nggak paseh susah dipaseh-pasehin juga. Kayak saya pernah bermakmum. Allahu Akbar. R-nya getar gitu. Kan jadi banyak R-nya, rohnya. Allahu Akbar. Pengen paseh. Tapi orang nggak paseh, dipaseh-pasehin, ya susah. Itu akhirnya apa? Batal. Apa? Karena takbir pertama itu wajib, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ini namanya sunnah, bukan sunnah abad, tapi sunnah hayat, takbir intiqal. Itu takbiratul ihramnya kan wajib. Kalau takbiratul ihramnya salah, ya kesananya salah gitu. Takbiratul ihramnya batal, kesananya batal, Pak. Itu kunci itu. Allahu Akbar udah batal gitu. Atau Allahu Akbar, kalau kita bisa pindah kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan orang sekarang kan banyak tuh. Allah aja bukan Allah, tetapi Allah. Tuh Allah, bukan Allah. Lamnya tafhim. Bukan tarkik, bukan Allah kan gitu. Allah tebel. Kelamnya Allah. Anak-anak itu Allah. Nah, kalau udah gede mudah-mudahan bisa. Ya, makanya dididik anak kita sejak dini mengenalkan kalimat-kalimat tauhid.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Kalau Muhammad, jangan la ilaha illallah Muhammadar. Itu salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau pakai asyhadu itu pakai anna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Baru tuh Muhammadan, enggak beda. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat salam. Ya Rabbi sholli wa salim, fi'il fa'il salim gitu. Ya, sholli jadi salim. Bukan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, wabil khusus untuk diri pribadi, dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.